Halo, apa kabar teman-teman? Baik-baik saja kan? Semoga kalian sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah terhadap kebijakan pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Topik pembahasan pada kali ini adalah Bounded Rationality, Identify Objective, Identify Kriteria, Identify Alternatif. Dan yang terakhir contoh kasus penggunaan Bounded Rationality dalam kebijakan publik. Lalu, apa sih yang dimaksud Bounded Rationality? Bounded Rationality sendiri merupakan konsep pengambilan keputusan yang berfokus pada kebermanfaatan yang tinggi. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Nobel laureate Herbert Sinom pada tahun 1957. Gagasan ini didasari atas pilihan konsumen yang akan dioptimalkan, karena terdapat beberapa opsi produk. Meskipun pada faktanya konsumen memiliki keterbatasan dalam memilih produk. Bounded Rationality dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu, Identify Objective, Identify Kriteria, dan Identify Alternatif. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, mari kita saksikan video berikut. Ketika kita berkumpul dengan teman, camilan merupakan hal yang wajib sebagai teman mengobrol. Ketika kita datang ke minimarket atau toko kelontong, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan camilan. Mulai dari camilan yang berbentuk keripik, roti kering, roti basah, dan lain sebagainya. Kita juga dihadapkan oleh berbagai macam rasa dan merek camilan. Camilan dikemas dalam berbagai bentuk, ada yang dibungkus dengan kantong besar, sedang, hingga kecil. Disinilah permasalahan dimulai. Kita dituntut untuk segera menentukan camilan yang tersedia. Camilan yang dipilih pun harus memenuhi beberapa kriteria, seperti enak, murah, bisa dimakan oleh orang banyak atau menjadi favorit berbagai orang, dan memiliki nilai gizi. Setelah melihat semua kriteria tersebut, barulah kita bisa memilih camilan yang akan kita beli. Berdasarkan ilustrasi ini, kita dapat melihat tahapan Bounded Rationality yang terdiri atas Identify Objective yaitu pembelian camilan, Identify Kriteria yaitu penilaian camilan yang akan dibeli, dan yang terakhir Identify Alternatif yaitu pemilihan camilan. Contoh penggunaan teori Bounded Rationality dalam penyelesaian masalah kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media telekomunikasi. PJJ merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar proses belajar mengajar dapat terus berlangsung selama pandemi COVID-19. Namun, menurut data yang dipaparkan oleh KPAI, terdapat 246 pengaduan secara online terkait pembelajaran jarak jauh dari peserta didik dan orang tua. Adapun data pengaduan diurutkan berdasarkan pada peringkat tertinggi adalah sebagai berikut. SMA sebanyak 50,4%. SMK sebanyak 19,5%. MA sebanyak 9,8%. SMP sebanyak 13,4%. MTS sebanyak 1,2%. SD sebanyak 4,5%. Dan TK sebanyak 1,3%. Pengaduan tersebut berisikan keterbatasan fasilitas dimiliki oleh peserta didik, penurunan pengawasan guru terhadap murid, masalah biaya sekolah, dan penerapan kurikulum yang kurang sesuai. Kriteria atau batasan yang diperlukan dalam menentukan alternatif untuk menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan PJJ adalah sebagai berikut. Pertama, peserta didik dapat mengakses platform atau media belajar. Kedua, meningkatkan pengawasan guru terhadap murid. Ketiga, meminimalisir siswa putus sekolah. Dan yang keempat, kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah. Sebelum menentukan alternatif mana yang cocok dengan kriteria yang telah dipaparkan, penulis menawarkan beberapa alternatif, yaitu 1. Pemberian bantuan atau stimulus pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. 2. Penawaran bantuan dana PJJ. 3. Pemberian bantuan kuota internet.
4. Pemetaan tenaga pengajar untuk pembelajaran tatap muka dengan peserta didik atau program guru kunjung omah. 5. Bekerja sama dengan LSM guna melakukan sosialisasi kepada orang tua terkait pengawasan belajar terhadap anak. 6. Penggunaan kurikulum 2013. 7. Menggunakan kurikulum darurat. Dan yang terakhir, pihak sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan penyederhanaan kurikulum. Adapun solusi atau alternatif yang dipilih adalah: pertama, pemberian bantuan kuota internet. Kedua, pemetaan tenaga pengajar untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan siswa, program guru kunjung omah. Ketiga, penawaran bantuan dana PJJ dengan menyerahkan proposal bantuan. Dan yang keempat, pihak sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan penyederhanaan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Sekian dan terima kasih.